Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Stay safe and keep healthy ya. Dan harus tetap semangat belajar ya, walaupun di tengah pandemi yang tak kunjung usai seperti ini. Baik, sebelum kakak memulai pembelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Lita Tania. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Lita. Baik, langsung saja pada materi pembelajaran pada hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini ialah langkah-langkah dalam membuat teks editorial. Langkah-langkah dalam membuat teks editorial. Terdapat 4 langkah dalam membuat teks editorial. Yang pertama ialah memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik memang lebih disukai oleh para pembaca karena pembaca ingin membaca topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat ataupun bisa dikatakan sebagai topik-topik yang terbaru dan ter-up-to-date. Yang kedua ialah mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Dalam pengumpulan data ini, data-data yang dikumpulkan itu berbentuk fakta-fakta yang berhubungan dengan topik, sehingga dapat mendukung pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Pada langkah yang ketiga ini, sang penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapatnya apakah sudah sesuai atau belum dengan para pembacanya. Kemudian yang terakhir, menyunting teks editorial. Pada proses yang terakhir ini ialah merupakan penyuntingan kembali teks editorial yang telah dibuat agar kaidah kebahasaannya, tanda bacanya, serta kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca oleh para pembaca, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi dan maksud dari teks tersebut. Berikut contoh teks editorial dengan judul "Pentingnya Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit". Pada paragraf pertama, itu merupakan pernyataan pendapat atau tesis. Hal ini sebagaimana terlihat pada kalimat, pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antaranya keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Dengan demikian jelas ya bahwasannya pernyataan pendapat pada paragraf pertama ini ialah tentang keluhan masyarakat yang mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Salah satunya yaitu tentang keluhan atas penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Lanjut ke paragraf kedua, yaitu seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terlihat jelas ya bahwasannya argumentasi dalam hal ini ialah tentang anjuran dari masyarakat atau saran dari masyarakat kepada pemerintah agar lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia, sehingga dapat meningkatnya juga pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Lanjut, paragraf ketiga, yakni terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Pada paragraf ketiga ini, terdapat argumentasi yang berbentuk fakta, di mana fakta tersebut berkaitan dengan topik sehingga dapat mendukung pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni pendapat yang dikemukakan oleh paragraf kedua. Adapun argumentasi berbentuk fakta tersebut terlihat dalam kalimat terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Lanjut ke paragraf yang terakhir ialah
masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Pada paragraf terakhir ini mengulang pendapat masyarakat mengenai peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia, terutama penanganan dokter untuk melayani pasien agar masyarakat juga lebih nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya untuk membuat teks editorial itu harus memenuhi 4 langkah. Yang pertama, ialah menentukan topik, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca, dan yang keempat ialah melakukan proses penyuntingan teks editorial. Sekian pemaparan materi pembelajaran yang Kakak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan tetap semangat belajar, stay safe and keep healthy untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.